Ingin menyaksikan pertempuran malah tergempur. Suara tunanetra. Terima kasih subscribe-nya. Farhan panas sekali hatinya kepada Dodo, karena Dodo selalu mencuri ayam Farhan. Tadi malam, Dodo mencuri ayam jago kesayangan Farhan. Farhan melihat dari pintu kamar, tapi Farhan tidak berani berbuat apa-apa. Maklum Dodo jago berantem. Karena itulah sekarang Farhan berpikir keras bagaimana cara dapat membalas sakit hatinya kepada Dodo. Dia ingat Dodo seorang laki-laki penakut kepada perempuan. Karena itulah dia ingin memainkan kelemahan Dodo ini. Dia pun masih ingat kepada Erna. Erna merupakan gadis tercantik di komplek mereka. Tapi judesnya na'udzubillah. Farhan pernah sekali mencoba mengirim SMS menyampaikan hasrat hatinya kepada Erna. Malah Erna menghajar Farhan. Karena itulah Farhan membeli sebuah sampul yang sangat harum warna-warni berbunga-bunga. Kemudian membeli 4 lembar kertas surat. Farhan menulisi kertas itu satu persatu hingga habis semuanya. Sehingga apabila lalat pun jatuh di atas tidak ada lagi tempat. Semua penuh oleh tulisan. Semua isi hatinya, semua keinginannya, semua hasratnya disampaikan kepada surat itu. Terakhir, Farhan berpesan agar semua isi surat ini dijawab langsung oleh Erna kepada Dodo di lapangan voli komplek mereka. Tapi tentunya jawaban bukan kepada Farhan, melainkan kepada Dodo. Karena surat ini diatasnamakan kepada Dodo oleh Farhan. Harapannya agar Erna mengamuk kepada Dodo, Dodo pun mengamuk kepada Erna hingga mereka bertempur. Itulah yang diharap-harapkan oleh Farhan. Itulah yang didoakan selalu oleh Farhan. Pertempuran yang sangat menyenangkan katanya. Doa yang sangat tidak terpuji. Malam harinya, Farhan mengendap-endap mendekati jendela kamar Erna. Kemudian surat yang sudah ditulis itu dilemparkan ke dalam kamar Erna. Hampir tengah malam barulah Erna menemukan surat itu. Kemudian ia membaca satu persatu hingga habis ke-4 lembarnya. Tapi kita tidak tahu bagaimana raut wajah dan bentuk rupa ketika Erna sedang membaca surat itu, karena surat itu dibacanya di dalam kamar sehingga kita tidak dapat melihat. Sore ini sesuai dengan keinginan Farhan di dalam surat yang diatasnamakan atas nama Dodo. Seperti biasa, lapangan voli komplek itu ramai sekali didatangi oleh anak-anak muda. Mereka bermain voli bergembira, ada juga yang bermain sepatu roda, ada juga yang bermain badminton, ada juga yang memainkan bola basket. Tetapi Dodo hanya duduk saja di sebuah kursi tidak jauh dari lapangan voli itu. Tak lama kemudian dari kejauhan datanglah Erna, tapi tampaknya biasa-biasa saja. Malah dia berjalan sambil menunduk. Mukanya merah hingga ke telinga. Farhan memperhatikan gerak-gerik Erna, kemanakah langkah yang akan dijalani oleh Erna. Oh, benar dugaan Farhan. Erna menuju kepada Dodo yang duduk sendiri di kursi tidak jauh dari lapangan itu. Sementara anak-anak yang bermain voli sibuk bersorak-sorai sesuai dengan arah bola kemana bola pergi. Suasana sore itu di komplek mereka, tepatnya di lapangan voli ini, cukup riuh gembira.
Maklum, pada sore hari kegiatan hanyalah di lapangan ini menjelang sholat maghrib. Farhan terheran-heran melihat Erna yang mendekati Dodo. Dia tidak ada melihat keganasan dari gadis ini, malah cuek saja, sendu. Tiba-tiba dia duduk di samping Dodo. Tampak Erna sekali-sekali menundukkan wajah memandang ujung kakinya. Tampak tangan kanan Erna membersih-bersihkan kuku kirinya. Setelah itu kuku-kuku kiri pun kembali pula membersihkan kuku-kuku tangan kanannya. Tidak ada suara di antara mereka. Sekali-sekali Erna melirik kepada Dodo. Dodo pun demikian pula. Saling senyumlah di antara kedua orang itu. Tiba-tiba terdengar Erna berbicara. Dodo, aku juga menyintaimu. Hah? Terkagetlah Dodo, terbeliaklah Dodo. Tidak ada hujan, tidak ada panas. Tiba-tiba bicara ini. Dodo bingung. Mulutnya ternganga, mukanya merah sampai ke telinga. Begitu juga halnya dengan Erna. Dia menunduk, wajahnya merah, telinganya merah. Ketika dia mencuri pandang kepada Dodo yang masih ternganga di sampingnya, kepergok sehingga ia harus melemparkan senyum termanis kepada Dodo. Karena terkena senyuman termanis itulah Dodo dapat langsung menguasai diri. Hingga ia pun tergerak untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Er. Iya. Kemudian mereka saling tatap senyum-senyum. Tak ada kata-kata yang keluar dari bibir mereka, melainkan sebuah kemesraan yang luar biasa di mata Farhan. Farhan jadi naik pitam, emosinya menaik hingga beberapa ratus derajat. Hampir-hampir saja emosinya lebih tinggi dari kepalanya. Ia beranjak pergi dengan penuh kekecewaan. Tetapi ketika dia hendak pergi, tiba-tiba bola voli yang dimainkan oleh orang-orang di lapangan itu menggelinding ke muka Farhan. Kesempatan bagi Farhan untuk melepaskan emosi di dada. Bam! Bola voli itu ditendang dengan kaki kanan sekuat tenaga. Pang! Aduh! Terdengarlah jeritan istri Pak RT. Istri Pak RT nanar, terkena hantaman bola telak di mukanya. Istri Pak RT mengejar Farhan secepat kilat tangan kanan. Istri Pak RT menghajar mulut Farhan. Farhan terduduk. Ia kaget. Ia mau lari membalikkan tubuh. Kaki kanan istri Pak RT menghajar pantat Farhan. Farhan tersungkur. Ampun, aku tak sengaja, katanya. Tidak ada ampun bagimu. Kau lihat mukaku, hidungku terhajar bola. Kurang ajar kau. Istri Pak RT itu mendekat lagi, tapi Farhan tidak ada keinginan untuk menunggu lagi. Langsung dia tancap gas. Tak peduli siapapun di depan. Semua orang yang melihat kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Malah istri Pak RT pun membelalakkan mata memandang kepada orang yang tertawa. Orang-orang itu pun terdiam karena mengerti istri Pak RT itu. Wow, na'udzubillah juga merek galaknya. Kasihan kita melihat Farhan ketika lari tadi. Tersanur pula lah kakinya, tersungkur pula sekali lagi. Waduh,
Niat ingin menyaksikan pertempuran malah tergempur. Kasihan, salah. Sekian, itu ya benar dari Jeffrey.